Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, terima kasih sudah berhadir di tempat ini. Pertama, saya sebagai ketua akan memimpin sidang ini. Di sisi lain, saya adalah seorang wakil dari Jepang. Dan tentu saja seorang lagi adalah seorang wakil dari Indonesia. Saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Untuk itu, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas rumusan dasar negara. Selanjutnya, silakan kepada saudara-saudara sekalian yang ingin menyampaikan gagasan dan idenya. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut menyampaikan gagasannya untuk membangun negara ini. Saudaraku sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato yang singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang bisa saya usulkan yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Mengapa saya berkata seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan. Dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya, mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada saudara-saudara yang lain untuk saya sampaikan gagasan. Terima kasih kepada ketua dan wakil ketua yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan pandangan saya terhadap dasar negara. Adapun pandangan saya yaitu yang pertama ialah persatuan, dan yang kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan antara lahir dan batin, keempat musyawarah, dan kelima keadilan rakyat. Demikian gagasan dari saya, mohon untuk pertimbangannya. Silahkan anggota yang lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasarkan kepada yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar negara telah saya usulkan. Usulannya ada 5. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma berarti kewajiban. Sedangkan kita di sini membahas dasar. Jadi, setelah mendapat saran dan petunjuk dari seorang teman kita ahli bahasa, akhirnya saya memberikan nama kelima dasar negara ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Di atas kelima itulah dasar kita membangun negara Indonesia, kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu. Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja disebut Trisila atau sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih. Itulah rumusan menurut saya. Bagaimana Pak Ketua? Apakah nama Pancasila atau Trisila dapat diterima? Baiklah, silakan para anggota hadirin untuk menyampaikan usulan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan bahwa nama Pancasila yang disampaikan Pak Soekarno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Insinyur Soekarno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Hadirin, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichibamase. Ohayo gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan seminar dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan persetujuan dengan hasil rumusan tersebut. Selanjutnya akan dipertegas oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Tuan Ichibamase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah menyimak bagaimana
pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Pak Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan resmi dasar negara Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian sidang pertama BPUPKI dengan rumusan agenda dasar negara kita akhiri sampai di sini. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Hatta, ini dari radio BBC. Hiroshima hancur oleh bom bara Amerika. Namanya bom atom, satu kota hancur 6 Agustus kemarin. Ya Tuhan, 70.000 jiwa melayang dalam 1 detik. Ini bukan perang lagi, ini kiamat. Jepang pasti menyerah, mempertahankan mereka sudah jebol. Vacuum of power ini lebih cepat daripada yang kita kira. Oh, kita tidak bisa lagi tunggu janji 24 Agustus dari Perunci. Kita harus lakukan proklamasi kemerdekaan kita sekarang, kekuatan kita sendiri. Tenang Sejahdir, politik itu hanyalah catur, bukan tinju. Kalau kita proklamasi sekarang, tanpa tentara, tanpa legitimasi, sekutu akan mendarat dari pengembalian dan ketertiban. Kita bisa dicap pemberontak, dan Belanda akan balik dengan yang jadi korban. Tapi kalau menunggu, kita hilang momentum. Revolusi butuh momen psikologis. Saat Jepang kalah dan sekutu belum datang. Kalau menunggu, kita kehilangan momentum, butuh momen psikologis. Saat Jepang kalah dan sekutu belum datang, saat itulah kita. Siapa ini? Kaisar telah diputuskan. Kemerdekaan Indonesia diberikan. Pelaksanaannya 24 Agustus 1945 oleh PPKI yang kalian pimpin. Terima kasih Gensui. Tapi izinkan saya bertanya, jika keadaan perang berubah drastis sebelum tanggal 24, apakah janji masih berlaku? Samurai tidak menjilat lidah sendiri. Janji yang simpel. Perang adalah perang, tetapi nasib Allah kan. Samurai tidak menjilat lidah sendiri. Janji yang simpel. Perang adalah perang, tetapi nasib bangsa itu sendiri ada di tangan. Dia memberikan kode, dia tahu Jepang akan kalah. Dia lepas tangan, kita diberi restu diam-diam. Boom, Jepang sudah menyerah. Pagi tadi radio luar negeri, Kaisar Hirohito sudah mengumumkan menyerah tanpa. Apa? Sudah menyerah? Begitu cepat? Jadi bagaimana dengan janji Terauchi? Hangus status quo sekarang berlaku. Kita berpacu dengan waktu. Sudah jelas Jepang kalah. PPKI itu badan boneka. Kalau kita tunggu besok, sama saja kita meminta kemerdekaan kepada Jepang. Padahal Jepang tidak punya kuasa. Saya setuju kepada Bung Hoirul.
Malam ini kita curik Soekarno dan Hatta, kita paksa mereka membacakan proklamasi kemerdekaan. Di lapangan Ikada, masa sudah kita siapkan 1.000 orang lebih. Saya yang akan bicara kepada Bung Karno. Dia harus memilih harus bersama rakyat atau bersama Jepang. Tidak ada jalan tengah. Tapi Bung Soekarni mencuri proklamator kita sendiri, bukankah itu kudeta? Ini bukan kudeta, Dik. Ini revolusi kita amankan mereka dari pergeruan Jepang di Rengas Dengklok, markas peta Kudian Subeno, jauh dari Jakarta. Di sana mereka bisa berpikir jernih. Soekarno, Bung Hatta, kami minta diputuskan malam ini proklamasi kemerdekaan malam ini juga. Jika tidak, kami para pemuda akan revolusi tanpa Bung berdua. Anak ingusan, kau pikir gampang proklamasi? Siapa yang menjamin toh tidak akan memintakan tentara di Jakarta untuk menembak mati kita semua setelah sejam teks dibacakan? Kau mau tanggung jawab 1.000 nyawa di Ikada? Wikana Soekarni, kami bukan takut mati. Kami takut Indonesia mati sebelum lahir. Negara butuh konstitusi, negara butuh wilayah, negara butuh pengakuan. Kalau tidak kita cuman gerombolan, dan gerombolan muda dihancurkan Belanda. Alasan diplomasi, sementara pemuda ditangkap KPT setiap hari. Darah sudah mengalir. Bung Hatta terlalu banyak teori, Bung. Cuma punya nafsu. Kemerdekaan bukan soal berani, tapi soal otak. Keluarlah kalian semua. Saya tidak akan putuskan apa-apa malam ini. Mereka tidak akan berhenti, Bung. Saya kenal Soekarni. Mereka akan melakukan apa yang dikatakan. Bung Karno, maaf, demi keselamatan Bung dan revolusi, kami harus amankan Bung keluar kota. Mau kamu bawa kemana suami saya? Dia sedang sakit malaria, demam tinggi. Bu, kami jamin keselamatannya Bung Karno. Di Rengas Dengklok ada dokter dan petai. Daripada di Jakarta, ayo Bung. Bung Hatta sudah menunggu kita di sana. Ini penculikan, Bung. Ini ada hikmahnya. Kita benar-benar lepas dari Jepang. Tidak ada Nishimura, tidak ada Gonzaga. Pikiran kita jadi jernih. Jadi bagaimana kita kembali? Bagaimana proklamasi? Kita di sini seperti di penjara. Berhenti, tidak ada perundingan anti Jepang. Nih dengar dulu, Jepang sudah vakum. Busen sikap panik karena kita hilang. Nishimura akan menyerahkan tentara kalau terjadi pertumpahan darah yang merugi kita. Laksamana menawarkan rumahnya sebagai tempat netral. Dia anggota Kaigun, bukan. Dia benci fasis, jamin tidak ada intervensi ini jalan tengah. Kita mulai, judulnya proklamasi, singkat padat. Kalimat pertama, kami bangsa Indonesia menyatakan ini kemerdekaan Indonesia, ini Declaration of Independence, subjeknya jelas bangsa Indonesia. Harus ada kalimat kedua tentang transfer of power agar tidak coach usul saya. Hal-hal ini mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo singkat-singkatnya. Ini diplomatic language. Setuju, biar sekutu kita lihat kita tertib, tidak anarkis. Tanggal dan tahun Jepang 05 pakai tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Kita ingin diakui dunia internasional, bukan kaisar. Kainan tanganan, harus lewat PPKI. Tidak, PPKI itu produk Jepang, bisa jadi sekutu untuk membatalkan proklamasi kita. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta, Dewi Tunggal, itu legitimasi kita. Ini dia kalimat yang kita tunggu 350 tahun. Tentu saja tanda tangan. Siapa saja yang tanda tangan, Bung? Tentu saja yang berjuang. Saya, Sahrul, Wikana, Pak Subarjo, Sayuti. Kita semua tanda tangan. Ini proklamasi rakyat. Ini dokumen negara, bukan piagam RT. Dalam hukum internasional head of time, tanda tangan yang berlebihan tidak sah. Pertanyaan sekelompok orang. Jadi kami cuma pelengkap.
Dengar nih, namamu, nama Chairul, nama Wikana tidak akan ditulis di kertas ini, tapi akan ditulis di langit Indonesia dengan tinta emas. Kalian yang memaksa sejarah bergerak tanpa rengas dengklok, teks ini mungkin baru ada 24 Agustus. Percayalah, kalian pahlawan. Pak, berita proklamasi yang segera disiarkan. Tapi kantor Domei dijaga Jepang. Radio konsol Q disegel. Pakai radio bawah tanah, hubungi Biden Palanewen dan cetak selebaran sebanyak-banyaknya. Sebarkan ke seluruh Jakarta. Bung Karno, apakah aman bawa anak-anak? Saya dengar Jepang bisa serbu. Justru mereka harus melihatnya agar mereka ingat. Kemerdekaan ini untuk anak-anak ini. Tidak akan ada tembakan hari ini, saya jamin. Saudara-saudara, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur Proklamasi kebangsaan yang bebas, maka rakyat Kami, Indonesia dengan ini menyatakan bangsa kemerdekaan. Indonesia, Hadirin, dengarkan proklamasi dengan kemerdekaan ini bangsa Indonesia oleh menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus ratus tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap memiliki arah cita-cita. Maka sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam nama tangan bangsa kita sendiri. Indonesia, Soekarno, Hatta. Bendera, jauh. Demikianlah kita sekarang merdeka, merdeka negaranya, merdeka bangsanya. Mulai saat ini kita kibarkan sangsaka merah putih. Kita bela sampai mati. Merdeka.
tugas berat baru dimulai. Besok sidang PPKI, bentuk konstitusi. Aku tahu Hatta, tapi hari ini kita sudah menang. Kita buktikan kita bukan bangsa tempe, kita adalah bangsa yang bisa menentukan nasib kita sendiri. Mulai besok kita akan isi kemerdekaan dengan kerja, kerja, dan kerja. Kalau Guntur sudah besar nanti, dia akan bertanya, Bu, di mana Bapak waktu proklamasi? Saya akan jawab, Bapakmu berdiri di samping proklamator, menggendongmu.